Banyak yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, sehingga ini menjadi alasan agar seseorang itu bisa untuk tidur sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi balaghana Ramadan wa ja'ala siyama sababan littaqwa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana puasanya hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga dengan berjumpanya kita di bulan Ramadan ini menambah diri kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semakin rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan suatu kebiasaan yang sangat sering kita lakukan di bulan Ramadan ini. Iya, yakni tidur. Tidur merupakan suatu kebiasaan yang sangat sering kita lakukan ketika bulan tersebut datang. Banyak yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, sehingga ini menjadi alasan agar seseorang itu bisa untuk tidur sepanjang hari. Memang ada hadis yang berbunyi, naumus shaimi ibadatu. Tidurnya orang yang beribadah, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Tetapi kita harus mengetahui kualitas hadis tersebut. Apakah hadis ini termasuk di dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan, atau hadis ini termasuk di dalam hadis yang dhaif? Di dalam perkara ini Syekh Albani dalam kitabnya As-Silsilah Ad-Dhaifah menjelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Jadi hadis ini tidak bisa menjadikan patokan agar kita tidur seharian. Memang tidur itu bisa menjadi ibadah ketika siangnya kita tidur dengan niat agar malamnya kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga tidak termasuk ketika kita tidur seharian. Jadi bulan Ramadan ini jangan jadikan alasan kita untuk bermalas-malasan. Jangan sampai kita menjadi manusia kasur, manusia yang setia dengan kasurnya. Tapi jadikanlah bulan Ramadan ini diisi dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kegiatan-kegiatan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan hal-hal yang lainnya. Karena di bulan Ramadan ini, ketika kita mengerjakan suatu kebaikan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya saja, ketika kita melakukan sholat sunnah di bulan lain, maka pahalanya sama seperti sholat sunnah seperti biasanya. Tetapi ketika kita melakukannya di bulan Ramadan, maka pahala sholat sunnah itu seperti pahala sholat wajib. Dan ketika kita melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran, yang dimana akan dibalas 10 kebaikan jika di bulan Ramadan. Tetapi di dalam bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ayo teman-teman dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kita gunakan Ramadan saat ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena belum tentu kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Jangan sampai ketika Lebaran datang, kita hanya menyesali Ramadan yang telah berlalu. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang terlebih mohon dimaafkan. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Unzur maqila wa la tanzur man qala. Syukron, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.